Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pada pelajaran matematika untuk hari ini. Anak-anak, untuk kali ini, pada pertemuan hari ini kita akan belajar tetap materi yang kemarin, yaitu segitiga. Kita akan melanjutkan ya materi segitiga. Yang akan kita bahas pagi ini yaitu hubungan sisi-sisi segitiga. Ini misalkan ada pada gambar berikut, misalkan sisi BC yaitu A, sisi AC yaitu B, dan sisi AB adalah C. Maka berlaku jumlah dua sisi selalu lebih panjang dari sisi ketiganya. Jumlah dari sisi ketiganya. Dari sisi ketiganya, yaitu C tambah A, maka C tambah A itu lebih besar dari B. Atau sebaliknya, A tambah B maka lebih besar dari C, atau B tambah C maka lebih besar dari A. Seperti itu ya. Contoh soalnya, apakah mungkin menggambar segitiga dengan ukuran sisi sebagai berikut, yaitu 3, 4, 8, dan yang B yaitu 8, 9, dan 6 cm. Untuk yang A kita ketahui yaitu A-nya 3 cm, B-nya 4 cm, dan C-nya 8 cm. Kita jumlahkan. Misalkan A tambah B. A tambah B yaitu 3 tambah 4, 7. Ternyata 7 itu lebih kecil dari 8. Nah, maka karena jumlah dua sisi kurang dari panjang sisi ketiga, tidak mungkin menggambar segitiga dengan panjang sisi 3 cm, 4 cm, dan 8 cm. Ya, karena harusnya lebih besar dari C. Jadi yang pertama tidak bisa menggambar segitiga ini. Kemudian yang B, ya itu diketahui A-nya 8 cm, B-nya 9 cm, dan C-nya 6 cm. Maka kita misalkan kita cari dengan syarat yang tadi ya, A tambah B. A tambah B 8 tambah 9, apakah lebih besar dari C? Oh, betul. Kemudian B tambah C, apakah lebih besar dari A? Kita misalkan B tambah C, B-nya 9, C-nya 6. Ternyata 15, apakah lebih besar dari A? Lebih besar dari 8. Oh, benar. Kemudian yang ketiga yaitu C tambah A, adalah itu C-nya 6 tambah 8 yaitu 14, apakah lebih besar dari B? B-nya 9. Iya, benar. Nah, kita memenuhi untuk yang soal B memenuhi dengan 3 syarat ini. Maka segitiga dengan panjang sisi 8, 9, dan 6 cm dapat kita gambar. Seperti itu ya. Untuk kemudian yang selanjutnya yaitu hubungan sisi-sisi segitiga, yaitu untuk setiap sisi segitiga berlaku sudut terbesar menghadap sisi terpanjang. Jadi misalkan sudut terbesar itu ini ya. Sudut terbesar itu ini ya. Sudut terbesar ini selalu menghadap sisi yang terpanjang. Ini sisi yang terpanjang. Kemudian sudut terkecil, itu sudut terkecil ini menghadap sisi yang terpendek. Ini yang menghadap. Pernyataan yang ketiga, sudut yang sedang, ini yang sedang, tengah-tengah, selalu menghadap sisi yang sedang juga. Ya, hubungan sisi-sisi sudut. Kemudian yang ketiga ada sudut luar segitiga. Sudut luar segitiga, yaitu sebentar ya anak, ini ada yang hilang. Sudut luar segitiga. Nah, sudut luar besar sudut luar segitiga sama dengan jumlah sudut dalam yang tidak berpelurus dengan sudut tersebut. Jadi misalkan sudut luarnya DAC ya. DAC ini adalah jumlah dua sudut luar, yaitu sudut C tambah sudut B. Ya. Ini kemarin sudah ya, ulangi lagi. Kemudian sudut EBA atau ABE, sama aja ya, sudut ABE itu juga sudut luar, yaitu adalah panjangnya jumlah dua sudut dalam di hadapannya yang kemarin, yaitu C ditambah sudut A ini, yaitu CAB ditambah sudut C.
atau BAC, ini ya ada keterangannya, atau sudut BAC tambah sudut C itu menghasilkan sudut ABE, sudut luarnya. Ya, ini yang kemarin sudah kita bahas dan yang mengulas kembali. Baik, selanjutnya melukis garis khusus pada segitiga. Garis tinggi ya, garis tinggi dapat kita lukis seperti ini. Ini langkah-langkahnya bisa kalian jumpai di YouTube banyak, atau di buku paket juga sudah ada ya, cara melukisnya seperti itu. Pertama-tama kita buat segitiga tadi, kemudian kita buat garis menggunakan jangka ya, buat setengah lingkaran dengan pusatnya B. Kemudian kita potong ada di H dan P. Di P kita buat lagi menggunakan jangka dengan titik pusatnya di P ya, kita buat jangka seperti ini. Kemudian di H kita buat menggunakan jangka juga, titik pusat Q buat garis ini. Nah, perpotongan ini kita tarik garis. Inilah yang disebut garis tinggi segitiga. Dan ini tegak lurus ya anak-anak. Ini selalu bagi sudut, ada titik sudut, bagi sudut dan tegak lurus. Ini disebut garis tinggi. Kemudian ada yang kedua yaitu garis bagi. Nah, sama kita buat segitiga dulu ABC. Kemudian nah kita bagi sudutnya di sini ya, kita buat menggunakan jangka dengan titik pusat B, kita buat sini. Kemudian E dan D terus kita buat lagi. Nah, seperti ini. Titik D kita buat di sini, pusat D kita buat jangka ya di sini. E kita buat di situ. Nanti sini potongannya kita tarik garis. Nah, ini nanti membagi sudut. Kalau tadi garis tinggi itu tegak lurus. Kalau garis bagi yaitu membagi sudut sama besar. Ya, makanya jadi ada bedakan ya, garis tinggi tadi membagi sudut menjadi tegak lurus. Kalau ini membagi sudut menjadi sama besar. Sedang ada lagi yaitu garis berat dan garis sumbu ya. Garis ini kalau tegak lurus, dan ini tidak harus lewat sudut ya, tidak harus lewat sudut. Yang jelas ini membagi sudut, membagi sisi sama panjang dan tegak lurus. Nah, tegak lurus dan garisnya tegak lurus ini, tegak lurus dan membagi sisinya sama panjang, itu yang disebut garis sumbu. Sedangkan satunya lagi yaitu garis berat, yaitu membagi sama panjang dari sudut, hanya membagi sama panjang saja. Ini yang disebut garis berat. Ya, ini ada garis tinggi adalah garis yang ditarik dari suatu titik sudut segitiga dan tegak lurus dengan sisi di hadapannya. Garis bagi adalah garis yang bagi sudut sebuah segitiga menjadi dua sudut yang sama besar. Sepertinya menjadi sama besar ya. Garis sumbu segitiga adalah garis yang mulai titik tengah sisi dan tegak lurus dengan sisi tersebut. Garis berat adalah garis yang ditarik dari suatu titik sudut segitiga dan melalui titik tengah sisi di depannya. Ya, ini silahkan dipelajari ya. Kemudian kita melanjutkan mencari keliling dan luas segitiga. Ini sama dengan pelajaran waktu di SD. Keliling yaitu A tambah B tambah C, sedangkan luasnya yaitu setengah kali alas kali tinggi. Contoh soalnya ya seperti ini ya contohnya. Ada sebuah segitiga sama kaki, maka AB sama dengan AC panjangnya sama 7,5 dan BC sama dengan 9. Tinggi AD adalah 6 cm. Tentukan luasnya. Penyelesaian yang pertama yaitu setengah kali alas kali tinggi luas ABC, maka BC ya. Kalau BC berarti tingginya AD. Kita dapatkan 27 ya. BC nya 9, ini 6, tinggal bagi 2 aja. Hasilnya 27. Kalau mencari CE kita menggunakan CE berarti kita menggunakan alas AB. Ya,
Tadi luasnya diketahui 27 cm persegi sama dengan setengah kali alasnya yaitu AB ya. AB yaitu 7,5 kalikan CE yang kita cari. Maka CE nya kita peroleh 2 kali 27 dibagi 7,5 yaitu 7,2 cm. Ya, begitu anak-anak. Ini materi hari ini. Hanya mengulang kembali materi waktu di SD. Ada sedikit tambahan. Ibu harapkan kalian paham. Apabila kurang memahami benar, itu di buku paket juga sudah ada materinya, cara melukis garis tinggi, garis bagi, garis berat maupun garis sumbu. Silahkan dibaca dan pelajari kembali. Ibu akhiri pelajaran untuk kali ini. Jangan lupa ada kuis yang bisa dilakukan di GC atau tele dan wajib dikerjakan karena nilainya nanti buat membantu nilai tambahan nilai rapot. Ibu akhiri untuk materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.